Kula nuwun. Mangga. Bayak-bayak samyo prawadya bala kengkeng nyosang humangsa gergo tumandu ing samyo alumaris anempuh ing wreksa geng Luar biasa sekali. Jangan Bung, jagongane wong bareng menghubung. Kali ini kembali dengan episode spesial Hari Wayang Nasional. Baru saja sudah kita saksikan bersama sedikit cuplikan dari teman saya. Beliau adalah seorang dalang, tapi bukan bintang tamu kali ini. Beliau akan menemani saya ngancani jagongan ya, menemani ngobrol dengan bintang tamunya nanti. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan teman saya tadi. Sini kenalan dulu. Iya ya Mas, gimana Mas? Bentar, sebelum kita ke bintang tamu, jenengan kenalan dulu sama pemirsa. Sedulur Jangan Bung dimanapun berada, monggo silahkan. Ya, sedulur Jangan Bung dimanapun Anda berada, di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Perkenalkan, saya anggota baru dalam Jangan Bung ini. Nanti akan menemani Mas Inggih. Nama saya Muhammad Naupal Pawas. Panggilannya sopo? Panggilannya Pawas. Pawas. Ya, untuk klungsu-klungsu melu udu lah. Bagaimana cara biar jagung Jangan Bung ini bisa lebih ramai di kedepannya. Jadi beberapa menit ke depan akan menemani saya ngobrol, ya Mas. Ya. Dengan bintang tamu istimewa Hari Wayang Nasional yang ditetapkan tanggal 7 November bersamaan dengan ditetapkannya wayang sebagai masterpiece of oral and intelligible masterpiece of word. Intinya ditetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia oleh tak benda UNESCO. Ya. Nah, ya, budaya oral tidak benda. Ya, tepuk tangan untuk wayang. Yaitu ditetapkan pada tanggal 7 November ya Mas ya. Ya, pertama kali dirayakan itu tahun 2015, kemudian ditetapkannya sebagai Hari Wayang Nasional itu 2019. Baru 2019. Ya. Mas Awas. Nggih, bagaimana? Hari ini wah ini sangat spesial. Selain memperingati Hari Wayang Nasional tanggal 7 November tadi, kita sudah kehadiran seorang tamu spesial. Tamune iki luar biasa. Nek tumrape seniman Jawa, beliau itu sesepuh, ibunda, eyang, wis pokoke iki ora main-main. Ya, sebagai senior kita para seniman-seniman muda ya Mas ya. Seniman tradisional namanya. Ya, seniman tradisi. Nah, beliau adalah Eyang Yati Pesek. Nah, sebenarnya yang sungkem sih harus ganti sungkem mentali. Wis yo ngger wis tak tampa mung pangestuku tampan ono yo ngger. Lho niki kula pundi Mustoko. Wah, aku ora iso jawab aku. Nek dalang iso, saya enggak bisa jawab. Gimana tadi? Boleh nih. Sungkem sih, sungkem ya, sungkem. Kawula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk dhumateng pepodo paduka Kanjeng Eyang. Wah, Iya ngger Sri Bathara Kresna. Wis tak tampa pangestuku tampan ono yo ngger. Nuni nggih, Kanjeng Eyang sampun kula pundi Mustaka dadosa jimat Eyang. Yen matur karo aku Kanjeng Ibu Kuntri. Oh menika Kanjeng Ibu Kunti. Wis. Oh nggih pangapunten ingkang ageng. Berapa saya tepuk tangan? Karena saya mau nyambung tidak bisa. Bisa namun cuman belum aja. Sebenarnya ibundaku, Pangestunipun. eyangnya Iya. Semuanya. Semua tadi roh tak suhu. Ya seni wayang kulit, seni ketoprak, seni Pokoknya segala macam panggung Segala tradisional macam seni, ya. beliau ngapain. Oke, termasuk seni-seni yang sudah modern, film mungkin ya. Terus. Film juga? Iya di Saya acara. cerita jangan Bentar, kita simpan dulu. Nah, tanya langsung ada kiainya. Yang niku sebenarnya yang niki Jangan Bung, jagongane wong badan penghubung. Badan penghubung menika
kepanjangan tangan Iya, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta ngoten ya. itulah. Samping menika kuwi ya ngger ya. Kuwi karo silaturahmi gitu. Nggih. Contone padane kaya iki aku ndeleleh ana acara ning Jakarta. Nggih. Aku sowan rene mampir gitu. Kersa pinarak. Nah, Nggih. Belanja ngono aku niliki anak putu seniman-seniman sing saka Jawa Tengah nglumpuk ning Wah, kene. iya. Iya ta? Numpang tenar ya. Sapa ngerti sih terus piye. Harus itu Ger. Terima kasih yang pun Nggih. sudah berkenan hadir di sini untuk bercerita, berbagi pengalaman dan apapun lah. Ayo, namanya beliau sudah seniman sing legendaris, sangat legend, pasti ceritanya menarik. Nggih, nyuwun berkahipun cerita Nah. dumateng para putra seniman menika. Pertama saja. Kamat-kamat sak isa-isane pengalaman sing tak apa nggih? Sing tak lakoni ra ngaten. Wah, oke. Nggih. Dari awal. Dari awal dulu kita flashback. Nah, yang Niko mulai menjadi seorang seniman itu sejak umur berapa? Dan nopo itu karena minat sendiri atau pribon yang juga ceritakan? Kalau saya minat sendiri. Margi tahun aku sing umur berapa ya? 7 tahun. 7 tahun. Nggih, kula ki wis mulai joget ning panggung wonten Sriwijaya Semarang. Wayang wong. Oh. Menjadi aktor wayang orang. Ya apa ya jane mung ndelik-ndelik itu. Saya datang belajar nggih karo kanca-kanca putra-putra seniman. Iki nek dhisik nek anake kasarane anak seniman iki ndridis. Oh. Setelah ndridis nek putra apa pengrawit iki apa nglibet. Dhisik ora ku nglibet nah. Mergo apa? Bapak edo nabuh anake ting nglibet ning nggon penonton. Berkeliaran. Wah, ada transitnya. Jadi masa kecilnya berkeliaran di situasi-situasi Panggung, panggung ya. pertunjukan. Itu nek pengawet. Nah, terus saya kebetulan ya ibuku kan ning ya aku anak pengrawit. Oh, Oke. turunan seniman. Ya, Keluarga seniman. ibu-ibu kan apa ya? Dapukane ning wayang wong iku Janaka. Mula kondange ya dhisik Janaka pesek. Sang ibunda. Iya, Ibunya Cik. Itu Bunda. lho dhisik ana apa ya mainan sing dumbulke ngoten ya? Nggih, Apa ta sing gambar ana dumbul. nggih gambar-gambar nika wayang kulit Semar Garing Petruk Oh, Bagong. kumpul wayang. Mbul wayang nek dhisik menane bocah enom-enom cah cilik-cilik ngerti wah iki Semar Garing Petruk ngoten. Karena ada mainan itu. Ada mainan. Sepertinya dia tidak mengalami Bu nih. Tidak mengalami. Ini cilik nih Bu. Oh, cuma nemu gambar di internet saja. Jadi itu sudah artefak zaman dulu. Ah, iya. Sama Ada kartu, ada mainan. Itu salah satunya ibu saya jadi Janaka. Hmm. Gambar kuwi lah. Kula anggaran ora sok latihan ning mburi bocah-bocah nari putra-putra seniman-seniman iku. Njur apa ya? Aku melu nari ndelela bar istilahnya gambyong ya. Oh. Gambyong untuk selamat datang Pembukaan. kagem tamu nggih. Terus bar niku terus ada ekstra gitu lah. Ekstra menika kula melu ekstra bocah 6 nggih sing Mbak Wiwi barang niki mubeng ngeten niki nganggo piring tari lilin. Tari lilin ya. Bapak niku ngerti dibuka kok lho kok kaya anakku kae ngoten. Bapaknya tidak tahu kalau jenengan Mboten ikut ngerti, pentas. ya wong latihan ora ngerti. Lho anakku kuwi. Kowe ketipung. Nggih, ketipung Nggih. kendang cilik. Kendangnya kecil. Dicekel ajeng diuncalke kula ning panggung. Nek ndelala dicekel kalih Pak Narto Sabto almarhum dalang kondang gitu. Nggih. Sang maestro dalang niku cekel aja jitno. Bapak kula asmane Sucito. Aja jitno. Ampun lah bareng menawa rampung ngeta bapak minggah panggung kula diseneni. Terus esuk ora bareng dolan ngoten pokoke. Jadi awalnya Bu Yati ini pentas zaman Iya. kecil, kemudian bapaknya tidak tahu kalau penjenengan Nggak tahu, pentas. Nak. Terus mau dilempar dengan kendang yang kecil teman-teman. Ya. Dulur Bandung dimanapun Anda berada. Semua Iya. transit ya tadi. Lah itu ternyata bapak itu punya keinginan gini loh. Sing dadi seniman ki tak aku wae, aku sing tuwa. Anakku aja. Justru awalnya tidak boleh jadi Nggak seniman. boleh sebetulnya. Tapi terus saya diikutkan simbah di Jogja.
Terus tinggal di Jogja gitu. Iya, terus saya sekolah, tapi kadang-kadang kalau ini Jumat ya, saya sudah mulai pura-pura sakit. Karena Ya kan disusulkan yang Semarang. oh, karena pengen ikut ke Semarang. Iya, lah itu. Caranya gimana ya? Tapi ini jelek kok di kandak ke ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jelek bagian dari kesuksesan. Ini jelek bagusnya ini sudah terjadi, jadi tauladan bagi kita Ya. bisa dipilih-pilih. Iya, gitu. jadi gini. Dan aku disusulkan yang Semarang apa ya? Terus ini ya, kalau dulu tuh biasa sepo kan kalau minum pakai cangkir apa ya? Lirik. Birek itu loh, birek hijau-hijau Iya. nah. Itu terus wah, aku tak godok wedang tuh. Terus nanti tak kasih ya air panas, di dalam terus tak giniin. Dipegang. Tangannya udah panas. Simba duduk di situ, saya bilang gini, Mbak, pulau panas loh, panas. Biar kelihatan sakit. Iya, yang apa? Pulau kangen ibu. Jadi menghangatkan badan dengan air panas tadi. Ya kan? Latihan-latihan kayak gini. Ya, udah panas, terus pegang sama mbahnya. Iya. Yang saya sakit gitu. Biar disusulkan ke Semarang. Iya, terus kan aku terbobok kumulanku ndak dimek nek wis aku. Hangatnya cuma beberapa menit. Pura-pura batuk. Itu akhirnya paginya Sabtu ya terus diajak ke Semarang gitu. Hanya pengen berkesenian. Nggih. Jadi ya intinya dari lubuk hati saya Kemauan. sendiri. Nggih. Nggih. Itu. Kalau niki yang nama panggung Yati Pesek niku mulai menjadi nama panggung jenengan tuh mulai kapan dan latar belakangnya seperti apa ya? Dari kecil. Dari kecil. Jadi kalau saya joget atau kebetulan dulu ada emban cilik, ya istilahnya emban cilik gitu, itu saya mendagel atau saya nembang itu ya sudah dionek wah jan pesek cilik gitu. Oh, jadi juniornya Ibu. Ibu. Iya. Yang terbawa sampai sekarang. Iya. Dan alhamdulillah kalau aku nari apa saya nembang gitu itu mendapat aplaus gitu loh. Lah itu jadi aku kangen terus berkesenian itu. Terus sekarang kalau bahasanya nagih, iya, nagih ya. Ketagihan karena candu. ya mendapat aplaus dari penonton. Iya. Terus itu setelah saya yatim piatu ya, saya ditinggal bapak umur 8 tahun, ibu sedo itu aku umur 12 tahun. Disitulah saya hidup sendiri karena bapak sudah sedo, terus tinggal kakak satu, itu aja udah nggak satu panggung gitu. Akhirnya saya di situ hidup sendiri. Ya, dulu rasanya jadi orang yatim piatu, apa-apa sendiri. Kadang-kadang ya kalau apa istilahnya ketoprak main kita dapat donor, tapi kalau enggak itu ya terpaksa kita diem. Berarti pada saat usia itu 12 tahun berarti yatim piatu. Nggih. Itu jenengan berjuang sendiri menghidupi diri sendiri. Iya. Melalui panggung kesenian. Nggih. Sampai sakit, saya pernah 3 hari sakit nggak keluar, nggak makan, nggak apa, cuman minum air putih tok. Karena apa ya, aku nggak punya siapa, cuma pamit sama sutradara bahwa saya belum datang. nggak masuk saya gitu. Itu panas banget, tapi aku percaya bahwa bapak ibuku itu di depan saya, di samping saya, dan saya cuma minta dulu ya matur Gusti Allah gitu ya. Duh Gusti Allah, kula nyuwun tombo, kula nyuwun sehat gitu. Cuman gitu dok. Pak, Ibu, kula nyuwun, tapi sampai air mata itu terus karena aku mau sambat sopo gitu loh. Sama teman-teman juga nggak enak kan? Gitu. Jadi akhirnya aku teman sih. Tapi ya alhamdulillah ada semangat terus sehat. Terus titik tersulit dalam kehidupan panjenengan itu sampai umur berapa jenengan sampai bisa menikmati kesuksesan nih? Ya. Setelah itu saya umur 14 tahun saya diajak sama kakak saya tapi putra budi. Lah di situ saya ikut ketoprak Darmo Mudo. Itu saya ini di mana nih Bu? Jepara. Itu di situ saya latihan ketoprak. Terus saya kan nggak bisa nembang. Tapi kalau siang kan ada yang mainan gender itu loh Mas. Iya. Ya, aku pasti saya datengin. Pak, saya minta diajarin gitu loh.
Terus dulu ajar pangkur, ajar sinom gitu sampai bisa. Dan yang jelas cuman engeng aja ya, engeng. Jadi kan saya nggak tahu not, tapi engeng. Ngengeng gamelan, nah itu yang kita rasakan itu sampai sekarang pun. Saking seringnya. Ya memang terngiang-ngiang. kalau pakai ngeng itu lebih ya, lebih rasanya lebih mendalam daripada kita belajar cuma pakai not. Akademisi banget. Iya, akademisi banget. Ya dasarnya kepepet tuh. Nah itu terus akhirnya main wayang, main ketoprak ya. Terus kebetulan sudah punya anak, sudah punya ini tak juga kajian ya. Punya anak, terus itu main film sama dulu Serangan Fajar. Terus ya banyak banget lah. Layar lebar ya? Iya. Tahun berapa? 83. Waduh. Sudah. Sudah main film sudah, tahun itu 80. sudah. Ya, sudah. Belum ya. Belum ada saya. Saya juga belum ada. Itu ya di pesek sudah istilahnya ya sudah ada gendero. Walaupun Berkibar. kecil ya, tapi sudah berkibar gitu loh. Itu karena saya akan ikut Jenaka KR di Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Itu ada kelompok harian. Rakyat itu Ya, itu ya. orang apa? Iya, sih. Oh, iya. Tapi mendirikan Jenaka KR. Jadi lawak sandiwara lah. Oh, sandiwara Iya, umur gitu. itu. Di situ terus main film, main sinetron. Sampai sekarang pun lah. Alhamdulillah kayak kemarin itu pandemi. Wah, menarik. Pandemi. Cerita sebenarnya agak horor bagi seniman. Di pandemi kemarin yang tidak punya pekerjaan lain, wes mayang ora ono, wong mantu ora ono, tidak ada tanggapan sama sekali, tidak ada job. Tapi saya alhamdulillah sedikit-sedikit ada itu film. Kalau film kan terbatas orangnya gitu. Tapi juga ketat banget soal prokes. Pokoknya hati-hatilah semua. Terus sama itu ikut dipanggil ini yo wis ben 3. Ya, itu film salah satu sitcom. Humor ya. Iya. Terus film Teluh. Film layar lebar. Humor horor itu. Horor terus. Itu juga lumayan juga. Pandemi ya. Pandemi itu. Terus ada siapa gendut siapa takut sama Mbak Tora Mas Tora Sudiro sama Marsanda. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit, tapi ya itu berhubung saya posisi di tengah-tengah ya, di antara Jogja, Solo lah inilah ya termasuk penghubung. Jangan bung itu tadi. Nek zaman dulu tuh kalau ada pertunjukan wayang terus di berbagai tempat biasanya kan di lapangan ya. Kalau ada bintang gedung, tamu lapangan, tapi gedung ya yang ya, kalau bintang tamunya ya tipesek. Nah, itu wasit tumpek blek. Banyak orang dodol pedagang membawa berkah bagi semua orang yang ada di situ ya. Kemarin pandemi ya. Nggak ada pertunjukan yang mendatangkan massa. Adanya cuman live streaming YouTube. Nah, niku kalau kesahnya jenengannya nopo selama pandemi tidak bisa banyak bergerak di dunia perpanggungan itu pripun yang ceritanya jenengan? Ya, cuman itu tadi hidup jadi rayap itu. Pripun maksudnya rayap? Mengirikiti yang sudah ada. Dimakan. Ya nah, ada kalung juga kalung. Bakul mebel. Jadi toko elektronik juga. Nah, itu ya kita mau gimana lagi? Jadi harus sambat karo sopo. Iya. Itu wong ini ya kalau teman-teman pada datang juga aku bilang ini tidak hanya Indonesia tapi dunia. Jadi wong namanya Mekah Madinah itu orang sudah kayak apa gitu. Tiba-tiba diserang. Gitu. Sekarang itu jurlus loh ini. Orangnya habis. Anjir tuh sepi banget nyata ngeblah-blah resik era jamaah. Niki yang kalau di dalam di rumah, yang kan sesepuhnya para seniman, ibundanya, ibunya, pokoknya tempat berkeluh kesah. Nah tiba-tiba pandemi seniman
Mesti banyak yang ngesowan, banyak yang minta tolong ke Eyang niku pripun Yang? Ya cuman apa ya, diajak ngomong. Terus yang penting kita yuk sabar. Sabar, ning yo sabar iki yo ngelih. Ya Sabar tok ya tetep luwe. itu saiki duwene apa? Sampai tak ajak itu loh. Apa istilahnya online ya? Itu. Jualan. Iya, jualan online itu. Terus pokoknya isane masak apa ayo bareng-bareng gitu. Tapi yang enggak bakat ya terus cuman modalnya habis gitu. Enggak, ya wis saya luwih nolong. Enggak tangan tak wis pokoke njerdo sergep resik-resik. Apa-apa tidak. Layar tadi Bu. Ya itu, tapi ya kita akan nyuwun supaya sehat yang penting itu. Jadi jujur saja kalau teman-teman itu ada yang minta ya salah bantuan ya kanan kiri tapi aku mengandalkan sama teman-teman ning tak ajak ayo awake dhewe nyuwun karo Gusti Allah iki sing penting diparingi slamet bagas waras sehat wis ora nenek ora ketamaan sego tok engko mesti iso mangan kan ngaten nggih ta itu wis sing penting nyuwun sehat kowe iki duwe duit oke nenek lara njul kepiye iki wong suwe iki karo lara lah corona iki ya sajak-sajake lho kuwi wis entuk izin karo Gusti Allah nyatane iso kedadian kaya ngene kok. Peristiwa ini pasti dikenang karo seniman. Wah, zaman tahun semene. Pun dadi karya pinten mawon niku. Masalah corona niku. Dadi yang dadi ketoprak dadi mergo masalah corona niku. Iya. Dan ngono, gini lho nak ya. Saiki pancen awake dhewe kene karo ki karo nganggur karo awake dhewe yo dadi seniman aja mung mengeluh. Dadi kita berkreatif supaya apa? Nuwuhke apa? Sesuk mbok menawa kowe gawe ketoprak apa cerita apa wae iki iso nggo lakon. Nggih. Sing apik-apik dijugo. Terus sing genah ya iki aja bae saiki kowe entuk dhuwit akeh. Nek Kyai Sapuh dhisik le ngarani le ngecake njero pongnak pongno. Napa niku? Mumpung enak mumpung ana. Jadi tak aja ngono. Saiki ayo nek kowe duwe rezeki sithik disisihke. Dinggo sesuk ditabung. Lah nek ana kedadian kaya ngene iki. Kejadian tak terduga. Nah, Benar-benar tak terduga untuk para seniman khususnya. Nggih ketake ya njur sajake kaya pinter-pinter kae kula nggih. Ning kula ya itulah kehidupanku. Sebelum ada corona dan saya masih jadi apa itu? Ya yatim piatu masih cilik ya. Itu aja kalau saya ke panggung itu kalau penonton yang banyak gitu, saya pasti wah ki esuk kena tak anggo tuku 1 gram atau 2 gram itu ada permen apa dulu itu apa pagoda apa maaf ini bukan iklan loh nggih cuman wadahnya itu tak nggo apa wadah Menyimpan itu ya perhiasan. beli 1/2 gram bisa 1/2 gram 1 gram ya itu 1 cepuk terus nanti kalau wah ini kok sepi nggak ada ngambil 1 gram apa 1/2 gram apa 2 gram dijual untuk kehidupan. Saya dari dulu begitu. Jadi kita harus sistem tabungannya ada ya. Nggih. Sudah dipersiapkan resiko-resiko terburuk. Ya karena dari tuntunan dari orang tua seperti itu. Misalnya duwe beras sekilo ki aja diliwet kabeh, kudu dijukuk 3 jimpit. Nah, engko suwe-suwe iki sok kelompok sekilo, iki di desa nggo tuku apa. Kalau non sewu piye sepuh dulu kan gitu. Nggih. Manajemen menabung. Nggih. Kalau ini yang zaman sekarang kan untuk menjadi artis ini mudah dalam artian sesuatu yang viral kadang orang prestasi, kadang bukan prestasi, kadang kualitas. Justru yang kontroversi itu malah diangkat, kemudian bisa menjadi artis dadakan. Nah, kalau yang Yati PS ini beda, berbedanya udah terbukti dengan tempaan berapa puluh tahun ya berkeseniannya. Wah, ayo dari umur 7 tahun sekarang 72 gitu. Nah, udah berpuluh setengah abad lebih. Itu terbukti eksis. Jadi kados seperti yang sampaikan tadi main film A B C D. Itu kan situasinya sudah berbeda yang komedi yang ya terutama kan bagian humor kan. Kalau dalam film You Spin kan para
humornya itu kan humor anak-anak sekarang ya, Bu. Iya. Humor receh, humor yang hadir gitu kan. Dan itu apa namanya? Tipsnya biar bisa mengikuti perkembangan zaman sampai eksis dari tahun 50-an sampai sekarang itu tipsnya apa ya? Kita belajar dengan suasana. Belajar dengan suasana. Iya. Gitu. Pripun niku? Misalnya dulu itu kalau tadi saya aturkan dulu itu nun sewu kita melawak, ya itu bilang bokongmu lho itu wah tabu banget. Itu nun sewu seniman suka pada marah. Wah dadi wong seni kok ngomong kok gitu. Tapi sekarang kan lain. Bilang bokong, bilang kencing aja udah biasa. Malah kadang jadi leluconnya di situ. Jadi lelucon dan itu yang paling laku seperti itu. Zaman sekarang. Nah, jadi kadang-kadang cuman saya itu ini khususan untuk anu lho nggih, wayang kulit ya. Seni tradisional atau seni Jawa nggih. Itu memang saya non sewu jujur saja agak prihatin. Jadi wah mbok iso ki seni budayane awake dhewe iki ayo udah dijogo sing apik. Misalnya kayak saya nderekke Mas Mantep, Mas Anom. Atau saya nderekke anaknya Mas Mantep atau Mas Anom, itu kan senior dan junior. Tapi di sini dia megang apa? Dia pegang dalang. Nah, bagaimanapun juga saya kata orang lain, saya tadi dikatakan sudah senior, tapi saya harus hormat kepada sang dalang junior. Karena yang megang segala-galanya adalah dalang. Jadi menurut ya kita utamanya ya. Kita monggo guyon lah dengan sang dalang enggak apa-apa, tapi pakai non sewu ya, pakai etika sedikit lah. Jangan vulgar banget, jangan kebablasan. Jadi istilahnya tata krama itu nyuwun tulung. Cuman itu aja. Tapi saya juga seneng kok ngelihat generasi penerus sekarang ini gitu, dandan do ayu-ayu, api-api nggih ngadi salira pinter. Nggih. Nggih ta? Terus pelawak-pelawak kakung, bocah-bocah ya non sewu, IQ-ne wis tinggi nggih. Itu saya seneng banget. Ning kadang-kadang cuman rada kebablasan sithik. Nggih, saya bukan ngeritik, tapi ini saya cuman benar-benar terjadi. Nyuwun nggih, nyuwun tulung lah. Cuman itu aja. Soalnya ki pemene wayang kulit, seni budaya sing adiluhung di situ itu menggambarkan dunia aja ta. Wis sing elek sing apik ning kono ki ana gitu. Lah itu sing kene ya. Terus itu kalau apa ya namanya nih kotak nggih Mas nggih. Kotak wadah dalang anu dilingguhi dianu nek iso mbok jangan. Iki isine wong sak donya non sewu lho. Jadi non saya nek aku ki nek wong tuwa ya gitu itulah. Apa meneh non sewu dari gamelan jero. Ngono cek. Jadi asbak. Non sewu aja mergo ya iki kan samu sing dijak golek duit. Itu loh. Di samping itu juga kebersihan ya ayolah deh. Ora sok bersih nggih. Nikane ya aja malah ngagem apa wae lah. Wadah rokok atau apa monggo dia kan iso. Nggih ta? Aja dikeke ning nggon. Nah gitu. Apa meneh non sewu dilangkai aduh. Itu mbah-mbah dulu kan juga ngendika cuma pantangan. Ora iso nguyuh kowe. Non sewu ini. Dulu kan begitu. Janjan iki ya ben sopan. Aja gamelan kok dilangkai. Dan saya tadi membaca sekilas Bu Yati Besek itu juga salah seorang yang pionir jadi bintang tamu di wayang kulit. Jadi apa mungkin era-era awal wayang kulit itu kedatangan bintang tamu. Karena sebelumnya kan klasik nggak ada bintang tamu ya Bu. Itu non sewu sebetulnya itu yang salah saya sama Mas Mantep. Jujur saja. Salahnya di mana ya? Itu tidak sengaja. Jadi kita main di tim, saya main rekaman lawak itu Neo Mataram itu sama Mas Buta juga sama teman-teman seniman Jogja, seniman lawak. Lah setelah selesai itu jam 10 saya lihat di tim Mas Mantep dalang di situ. Saya ngelihat pas limbuan, saya kan berdiri sama teman-teman.
Mas Mantep tahu kalau saya berdiri di situ. Nah, ngomong lo ya tak manggil saya kan Yati itu. Lo Yati kok neng kono ya, mbok ligo kene ya. Saya duduk di deket kendang itu. Terus kita ngobrol. Waktu itu masih munculnya tenar-tenarnya lagu Gethuk itu. Gethuk. Asale saka tela itu. Terus tak saut judi main judi urepe ra bakal setiti. Ya kata-kata lho. Nah setelah itu pokoknya gayeng di situ itu. Setelah itu di Semarang di Pantap itu ya itu dipanggil sama di Pantap itu saya jadi bintang tamu dulu sama lawak dan tari saya Mas Didi ini cowok gitu loh. Itu belum semuanya belum ada bintang tamu seperti itu. Gitu. Kalau sama yang Didi ini tahu itu seleteng apa gribon? Enggak lah. Pasti sepuh sinten. Aku lah. Sepuh jenengan. Iya, iki wis rada koplak kok. Wah, semangat ya. Energinya soalnya muda sekali ya. Ya, ada kalah ya. Semangat dong. Semangatnya enggak boleh kalah. Itu. Terus jadi itulah jadi pokoknya terus wayang ono bintang tamu tapi kita masih sewu duduk. Duduk belum gitu. berdiri. Belum lah. Terus kebetulan ada Mas Joko Idan ya. Itu bintang tamu nih saya. Kebetulan 2 panggung ini wayang kulit dan ketoprak. Ketoprak saya jadi Cuminten Edan. Ya nah, terus saya pas ngedan itu lari ke tempatnya wayang itu Mas Joko Idan itu. Saya juga nyanyi gedok terus saya lanjutkan. Oh, my love, my darling lah itu. Nah, sudah saya nyanyilan di situ. Akhirnya jadi bintang tamu ngadeg gitu loh. Seterusnya. Yang salah saya itu saya termasuk yang apa ya? Pionir. Iya, apa ya yang menyaksikan perubahan dinamika wayang. Sebelum ada itu menjadi ada. Iya. Itu sebetulnya ya untung kalau ini Mas Matu Dasido ya sebetulnya Mas Matu juga gitu nek arep nyalake aku hati gitu. Ya cukup mengagetkan berita duka kemarin di dunia pewayangan. Oh, kita kehilangan Pak Mantep, kemudian Kiseno Nugroho juga. Nah itu terus sekarang sudah ya makanya yang saya aturkan itu monggo kita itu bebas nih yo mencoba nganggo budi pekerti tata krama sebab apa iki binggane wayang kulit ya ta ada batasan-batasan tapi nek nenggon istilah apa campur sari atau dangdut atau monggo nggih sedangkan dangdut aja sudah enggak begitu ya ta tetap ngagem tata krama yang cuman itu kok ini curhat yang saya sama Mas Wawas nih saya curhat ya jadi kami berdua ini sama-sama bersekolah di sekolah seni ya pada awal masuknya itu banyak orang menyepelekan terus sekolah seni udah diopo kemudian kita berusaha menepis anggapan bahwa kita bisa gitu nah tapi sampai sekarang ini masih kita dikesampingkan yang masih dipandang sebelah mata ngapain sekolah seni. Nah ini untuk generasi muda yang pesan jenengan kenapa jangan ragu gitu agar bersekolah seni atau menekuni dunia seni ya kenapa ya motivasinya ya? Itu memang betul makanya dari dulu orang tua saya itu kan punya keinginan anakku aja jadi seniman gitu jadi orang seni. Ngaten lho. Itu sejak zaman tahun saya saya umur 7 tahun sudah stigma seperti itu sudah enggak boleh. Tapi berhubung ini ya enggak tahu ini panggilan dan mungkin ini anugerah dari Allah ya. Nah, dulunya saya juga dagelan gitu. Dulu dagelan kalau di daerah Jawa kan dagelan bukan. Awak kan baru sekarang gitu. Itu kok ya ngene, tapi enggak lah. Wong iki aku ora nyolong ora jukuk kok. Apalagi mbah saya. Lah wong iki kesenianmu budayamu. Gitu. Kok kowe malah ora arep mantep iki kepiye? Pokoke ayo diteruske. Yakin ya? Mbah saya. Dengan keyakinan itu dari mbah niku. Juga gitu. Lah aku arep mangan opo gitu. Gitu. Ya, Mbak. Tapi ternyata yang saya rasakan berhubung saya niat mantep ya bisa ngidupi anak cucu, anaknya tetangga ya
banyak lah nggak saya tak atur sampai sekarang pun berdampak pada banyak orang. Terus mengenai saya jadi pelawak, sekarang saya lebih bangga karena apa? Kalau dulu ya itu tadi pelawak atau apa istilah kesenian Jawa itu kayaknya sampai mungkin sekarang ini juga gitu ya mungkin ya, tapi kayaknya enggak ya. Itu kan banyak yang ini menganggap itu remeh. Tapi kebanggaan saya apa? Sekarang artis-artis, penyanyi-penyanyi, ya nah, artis film juga jadi pelawak. Loh, itu dia semua banyak yang berbelok. Aku angkat tangan dia tuh. Seneng, bangga saya. Jadi ternyata yo iso nggo kehidupan kok. Mengkari niatmu piye. Tergantung niatnya gitu ya. Tapi kalau ditekunin, orang yang jualan biting aja dulu dirajang. Sekarang sudah pakai mesin untuk sate, untuk tusuk gigi gitu itu. Kalau ditekuni, saya rasa apa saja pasti ada keberuntungan. Dan tidak lepas kalau saya ya prihatin. Dalam arti mungkin kesai apa ono kekurangan, ono sing ora kepenak sithik. Jangan mengeluh. Saya itu juga gitu dari kecil pun. Aja mengeluh. Luwih becik budidaya, berusaha. Makanya non sewu untuk generasi penerus khususnya yang mau menggeluti seni budaya kita. Jangan pesimis, ayo. Lur, generasi muda, ya, pesannya yang ya harus yakin, jangan pesimis. Yang penting prihatin, berusaha, yakin ya yang. Iya, yakin. Dan apalagi ya seni budaya kita itu apa ya menurut saya itu ya sangat adiluhung ya. Mendingan yuk diteruskan aja. Lanjut, jangan ditinggalkan seperti itu. Bolehlah belajar apa budaya asing, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa dengan seni budaya kita. Sendiri ya. Nah, berarti tekun yakin, insya Allah teman saya ini jadi dalang kondang ya. Harus semangat dan semangat. Oh no, nah tapi sekarang harus cari jati diri sendiri. Tapi jangan lupa istilahnya belajar klasik dulu mas. Nek sisok klasik ya itu arep ngene digawe ngene monggo wis bakal klasik itu. Tari pun juga begitu. Harus klasik dulu. Iki ngopo iki piye gitu. Itu tahu. Nah, nanti kalau dibikin kreasi enak saja. Untuk yang klasik dulu ya, baru yang kemudian pengembangannya semua klasik dulu. Dalang juga gitu, tari juga gitu. Jadi ketoprak ya. Kalau terus langsung ngawak juga nggak tahu jalan ceritanya itu bagaimana. Malah ngalor gitu lah. Malah ini pas istilahnya was diterjang, karena dia nggak tahu lakon, nggak tahu dramatis gitu, disasak kayak ini, akhirnya jadi mentah. Jadi kalau dulu itu melihat bisa dirasakan, tapi berhubung ini sing selaku dulu lucu, ini padahal was ya diterjang ini jadi mentah. Itu misalnya gitu. Ini yang kalau aktivitas yang di rumah apa yang ada latihan apa kegiatan apa yang di rumah? Kalau dulu itu saya melatih tari anak-anak. Melatih secara langsung? Nari? Ya. Terus ketoprak, wayang orang itu sendiri. Tapi sekarang saya ya sudah tua, mungkin apa ya napas atau gimana kurang pas. Apalagi ini 2 tahun ini pandemi, nggak ada aktivitas ya? Ini belum aktif kembali. Cuma ngajari cucu saya yang ngatur ke gagah gede dulu tak dadek ke Werkudara. Jadi cucunya meneruskan jadi seniman wayang orang. Iya. Iya. Karena ya itu tadi seni budaya kita itu kan indah. Ya, padahal orang tua kan dulu mengatakan begini. Aseran luhuring bangsa kuwi gumantung marang seni budaya kita. Nah, itu yang kita pegang. Translate. Rendah dan tingginya. Ayo lanjut. Rendah dan tingginya suatu bangsa itu tergantung pada budaya bangsanya. Oh. Budaya kita itu tidak hanya
seni tok, nggih, budaya tata krama sopan santun. Misalnya saja kita mau ke tempatnya siapa, nenek apa siapa, terus masuk apalagi orang lain gitu, masuk terus blak-blak lah kayak ya paling enggak kan ya nuwun sewu, kula nuwun ya ta sampurasun misalnya gitu. Ora terus, nah itu kan termasuk budaya. Maka itu ya pokoknya seni budaya kita harus ditekunin, dilestarikan, tidak hanya dilestarikan tapi dikembangkan. Ya nah, manut dengan tapi istilahnya jangan boleh ngeli tapi jangan sampai keli. Ya toh. Translate lagi. Ayo. Bayangkan translate nanti. Kalau ya enggak apa-apa toh. Kan banyak yang enggak tahu saya. Dalam milenial kok dia. Harus Milenial ya, Mas. Keli itu artinya terhanyut ya. Jadi yang dimaksud terhanyut itu jangan sampai terhanyut aliran kebudayaan dari luar, tapi pertahankan aliran kebudayaan sendiri gitu. Konteksnya seperti itu. Iya. Dan seni budaya kita yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Itu harus dijaga, dilestarikan, dikembangkan. Nah, ini Lur, dulur Bandung dimanapun berada, kurang afdol rasanya kalau sudah kerahuan Eyang Yati pesek, terus saya juga ditemani teman dalang, sedikit aja ada perform lah dikit-dikit, nembang atau apalah, terserah saya nggak tahu pun monggo nopo yang badhe nyekar, mau copat nopo piye, sembulah. Monggo. Nggih. Katuran. Aku sembodro no dapuk aku. Oh. Ono Buris Rawa. Buris Rawa. Heeh, wis ngono bagus nem Buris Rawa ya. Iki aku. Ning ra brengosen. Ane nembang ki ya wis tuwa ki suarane ya wis ngalor ngidul e. Kang Bakar niku mboten ngalor ngidulipun, tapi ngetan ngulon niku. Iki mlebu ning Taman Soko ya, Lik ya. Nggih. Bocah arep gandrung karo Sembodro. Ning anu mripate diganti kacamata ireng wae. Aku Sembodrone kaya ngene. Iki mlebu ning taman si Buris Rawa, wah kek goleki to Mbok Bodro ngene. Mbok Bodro. Ngono kae ngendika sik. Aku kangen karo kowe Mbok Bodro, kepengin ketemu karo kowe Mbok Bodro. Yo aduh yo. Ngono kuwi wae. Kok malah jenengan Buris Rawa. Mbok Bodro. Mas Mirahku molo enten. Bu bandaku itu nyaku, Mbok Bodro, kowe ane ngenti Mbok Bodro. Tak yung-yung ning Tilam Sari, Mbok Bodro, kowe ane ngenti. Sapa grenang iku mancing jroning Taman Sari gendruwo potekan ilu panas pati yen jalma enggal ngatono nyata satri ya sejati. Mbok Bodro nembang ana ing jroning Taman Sari. Iki aku Kang Prapto, Mbok Bodro. Jebul kowe to Buris Rawa. Iya, pancen aku Kang Prapto ning Taman Sari iki, Mbok Bodro. Kok dadal aku sesingitan Buris Rawa. Ngerti ya Mbok Bodro, tekaku iki mung arep ngondong marang sliramu Mbok Bodro. Amarga sakjabaning Taman Sari kebak prajurit kang padha njaga Taman Sari kene. Mula aku laku sesingitan kang kaya mengkene Mbok Bodro. Yen kaya ngono kowe culika Buris Rawa,
Nang ngerti aku wis kagungan garwa. Nanging yen kowe nyenting grayang sliraku, kulitku bakal tak beset Buresrawa ning tak tembel menade. Merinding ya. Jujur ya, saya merinding ya. Merindingnya itu biasanya saya melihat jenengan di televisi ini berhadapan langsung. Kesempatan luar biasa. Besok setelah tayangan ini terus muga-muga laris. Harus singgar ya, pokoke sesuk nek wayang kulit nopo. Aku sing apik-apik wae aja. Dapurane ra yo pas to iki. Nggih. Sembadra sing wis dikomal. Amit sawu ya aku tak mimi. Monggo. Luar biasa. Oke, pancen ini seniman sekali yang Yati Pesek ini memang secara generasi memang jauh sekali dengan kita seniman para muda ya Mas. Jadi pengalamannya jauh lebih banyak, terus Melewati berbagai perubahan zaman. iya. Kemudian apa? Kecintaannya terhadap seni itu lebih mendalam ya daripada kita yang masih di permukaan. Candi sore. Kan saya juga sering belajar sampai sekarang pun ya. Nek dhisik aku belajar karo sak kanca-kancaku, dhisik karo piyai sepuh, saiki sak kanca-kancaku. Tapi sekarang ini saya malah belajar dengan anak cucu. Nah, soalnya cara ngelawak terus kan sudah lain, ya toh? Nggih. Berubah. Nah, itu inti aku tutup, oh kuwi ngono ya. Muga-muga aku iso gitu. Perlu apa ben lanjut gitu. Nggih. Nah, ya ngomong ya dimong gitu lho. Ya, mungkin pesan dan pesannya untuk Hari Wayang Nasional yang besok jatuh pada tanggal 7 Tanggal November. 7 Nggih. Khususan generasi penerus itu pedalangan ya. Nggih. Monggo lah anak cucu semuanya jangan minder. Sebetulnya ini kesenian kita yang adiluhung. Dan wayang kulit apalagi itu ada tuntunan yang baik. Sebetulnya ketoprak juga begitu, sama saja. Tari pun juga ada tuntunan baik. Jadi intinya kan seni budaya kita itu kesenian yang adiluhung. Monggo kita jangan pasrah begitu aja, ya. Jangan memikirkan honor dulu. Biasanya apalagi non sawo ada yang ayo latihan nanti uang bensinnya berapa gitu. Jangan seperti itu dulu. Yuk monggo kita cari dulu. Kemampuanmu tekan sepiro, kowe kaya ngopo. Itu kita prestasimu yuk kita tingkatkan, kita lihatkan gitu loh. Iya. Oke, tapi bismillah lah. Suntone yang Yati itu ya dari sampai kecil sampai tua seperti ini sudah nenek-nenek gitu. Tapi alhamdulillah bukan saya sombong. Ya masih ada yang nimbali itu menghibur, ya mudah-mudahan aku tetap bisa menghibur masyarakat, ketemu penggemarku. Maka dari itu kita yuk anak cucu semangat dan semangat untuk seni budaya kita yang sangat adiluhung. Ya. 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 Terima kasih banyak. Matur sangat sudah kerso berkenan hadir di Jangan Bung, turut memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya pada hari wayang ya Mas Wawas. Tapi permintaan saya, Nggih. jangan cuman terima kasih, tapi tolong khususan pedalangan dan anak-anak muda, ya anak-anak muda dalang itu semangat dan semangat, ya butuh belajar dan belajar, ya tunjukkan prestasimu begitu, oke? Nggih. Nggih. Oh, Betul.